Salam mahasiswa, kita melanjutkan perkuliahan kita. Kita menginjak pada bab ketiga, bagian yang disebut analisis. Dari berbagai macam analisis dalam penelitian kualitatif, saya hanya akan menjelaskan satu saja yang biasanya sering Anda pakai, yaitu analisis interaktif Miles and Haberman. Ini adalah salah satu contoh analisis interaktif yang sering dipakai dan digunakan. Anda bisa masukkan ini dalam rancangan penelitian Anda. Dan apa sih dan bagaimana sih analisis interaktif Miles dan Haberman ini? Ya, analisis ini adalah dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu penelitian berada dalam lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Jadi kalau Anda di lapangan bisa langsung analisis, dan juga setelah kembali lapangan juga bisa melakukan analisis. Jadi analisis itu kita memberikan penilaian, mencocokkan, merangkai. Nah, itu disebut dengan analisis. Merangkai dari fragmen-fragmen yang ada untuk menemukan fragmen yang baru, itu disebut analisis. Teknis dari penelitian dari analisis interaktif Miles dan Haberman itu ada 4, tapi ada juga yang 3. Biasanya saya menuliskan hanya 3, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan penyajian data ini bisa langsung juga dihilangkan, tidak masalah. Tapi ya intinya ada 4 ini: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, contohnya pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mencari data yang diperoleh dari hasil literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Intinya pengumpulan data ini Anda mengumpulkan data dari manapun, baik dari lapangan maupun dari kajian literatur. Terserah Anda kumpulkan. Semua data ini akan Anda kumpulkan. Contoh nih, ketika Anda buat tulisan kajian tentang tradisi Manini terhadap teks Tulang Yusuf dalam kitab Kejadian, maka Anda harus mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan 1. Pengantar perjanjian lama, 2. Tafsiran kitab Kejadian terkhusus pada perikop Tulang Yusuf, kemudian literatur kebudayaan Toraja, literatur tradisi Toraja, literatur tradisi Manini, hasil observasi tradisi Manini, hasil wawancara pelaku Manini. Ini adalah data-data yang Anda kumpulkan semuanya dalam fase 1 analisis interaktif, yaitu mengumpulkan data. Dan data ini harus dikumpulkan dengan baik dan benar, tidak boleh asal sembarang mengumpulkan saja. Nah, proses yang kedua adalah disebut dengan proses reduksi data. Setelah data yang dikumpul banyak sekali, Anda tidak akan bisa memakai semuanya, maka disebut proses reduksi data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data, mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi dari banyaknya data-data itu Anda hanya akan mengambil sesuai dengan tema yang Anda inginkan. Contohnya dari banyak data tradisi Manini itu, saya hanya akan mengambil 3. Saya akan mereduksi tradisi Alkitab, tradisi Manini. Apa bedanya? Apa kesamaannya? Prosesi tradisi dalam Alkitab dan prosesi tradisi Manini, prosesi Tulang Yusuf tadi dalam Alkitab dan prosesi Manini. Kemudian yang terakhir, tujuan prosesi Tulang Yusuf dalam Alkitab dan tujuan tradisi Manini. Sehingga saya akan mereduksi data dari situ saja, sehingga saya akan mendapatkan data-data yang saling terkait. Nah, proses ini proses yang sangat penting dan membutuhkan kejelian dari seorang peneliti. Proses utama dari analisis interaktif menurut saya. Setelah itu data disajikan, ya hasil reduksi tadi disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik, terserah. Nah, langkah yang terakhir ini yang menjadi hal yang utama juga, yaitu penarikan kesimpulan. Ini bukan penarikan kesimpulan untuk penelitian, tapi penarikan kesimpulan dari setiap analisis yang Anda gunakan. Saya lebih suka dengan penarikan interpretasi. Jadi penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti halnya proses reduksi data. Setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara
dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Contohnya, saya akan memberikan suatu kesimpulan dari proses pengumpulan data, reduksi data tadi. Terkaitan antara tradisi Manini dan kitab kejadian. Pertama, kesimpulannya adalah merupakan tradisi yang diberikan oleh leluhur. Sama-sama tradisi yang diberikan oleh leluhur. Kalau kita melihat reduksi tadi, reduksinya saya hanya mau melihat tradisi dari Alkitab dan tradisi Manini. Kedua, memiliki persamaan proses, yaitu mengenai pemeliharaan orang mati. Reduksinya tadi adalah prosesi kebudayaan, tradisi tulang Yusuf dan tradisi Manini. Nah, jawabannya ini memiliki kesamaan proses, yaitu mengenai pemeliharaan orang mati. Ketiga, memiliki tujuan yang sama, yaitu menghormati dan memberikan penghargaan terhadap leluhur. Kalau dilihat dari reduksi data tadi, saya hanya mau melihat dari tujuan antara tradisi kitab kejadian mengenai tulang Yusuf dan tradisi Manini. Dan ya dapatlah 3 kesimpulan. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana, tapi biasanya mahasiswa bingung dalam melakukan analisis interaktif. Jadi analisis interaktif terdiri atas 4 bagian utama atau bisa juga 3, yaitu terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masih demikian, Tuhan Yesus memberkati.